Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bersama dengan 35 perwakilan Ormas Islam menemui pimpinan DPR RI untuk membahas aksi demo yang direncanakan agar berlangsung pada tanggal 4 November mendatang. Tujuan dari kedatangan perwakilan Ormas Islam tersebut meminta DPR untuk hadir dalam mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan aksi massa yang akan digelar pada 4 November mendatang murni merupakan upaya umat Islam untuk mendorong penegakan hukum atas penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Fadli mengapresiasi dan berjanji untuk meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam tersebut dan meminta pemerintah segera mengambil langkah dan tindak hukum serta tak mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tadi poin-poin yang telah disampaikan oleh para delegasi sudah kita catat. Saya akan meneruskan poin-poin kepada Presiden. Ditembuskan kepada Komisi 3 dan juga kepada Kapolri. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk mempercepat proses hukum terhadap Basuki Purnama. Fahri menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut telah memancing keresahan sosial berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, Fahri meminta kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat segera diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pilkada DKI berlangsung pada 2017 mendatang. Kasus hukum Saudara Basuki itu disegerakan, dipercepat. Saya kira adalah bijak kalau pemerintah mengundurkan Pilkada DKI, lalu memproses Saudara Basuki dulu sampai selesai, sehingga kemudian potensi kerawanan bisa kita redam. Siva dan Bani TVR Parlemen melaporkan. Hari ini Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam ke Istana. Ya, undangan ini terkait dengan unjuk rasa soal dugaan penistaan agama yang akan digelar pada 4 November mendatang. Kita akan bergabung dengan Eko Prima yang saat ini memantau langsung dari Istana Negara Jakarta. Eko, poin penting apa yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini? Ada sejumlah poin yang disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pemuka dari Ormas Islam yang hadir seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, sekaligus juga didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia. Poinnya menginginkan agar masyarakat Indonesia yang telah beragam, yang telah dipuji oleh sejumlah negara lain diharapkan mampu menjaga demokrasinya, terutama adanya rencana unjuk rasa yang akan berlangsung pada 4 November mendatang. Presiden menginginkan para ulama sekaligus juga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan juga Muhammadiyah bisa meredam sekaligus juga kembali mengingatkan kepada masyarakatnya agar untuk menyampaikan unjuk rasa atau aspirasi dengan damai namun juga tetap pada konteksnya. Mungkin yang disampaikan Presiden tersebut sama halnya untuk menjawab adanya rencana-rencana atau dugaan yang akan dilakukan unjuk rasa 4 November mendatang yang diduga akan berujung ricuh. Hal-hal ini, langkah antisipasi inilah yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto pada hari sebelumnya. Presiden ingin melakukan konsolidasi jika para umat Islam yang akan melakukan unjuk rasa ini menunjukkan jika Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang damai tersebut tidak akan melakukan kericuhan pada unjuk rasa. Memang unjuk rasa sendiri atau demonstrasi sendiri diamanatkan oleh undang-undang, diberikan hak dan tempatnya oleh undang-undang untuk dilakukan. Namun ini diharapkan sesuai konteksnya. Apa yang menjadi kekecewaan umat Islam seperti surat Al-Maidah yang diduga dinistakan oleh Ahok, saat ini biarlah langkah hukumnya dilakukan oleh kepolisian. Apakah nanti memang terbukti bersalah, Ahok akan dilanjutkan sekaligus akan ditindak dengan proses hukum. Namun untuk unjuk rasa tersebut jangan diharapkan tidak merembet kepada penilaian pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun depan. Dan kedua ormas Islam tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sepakat jika nantinya ke depan jika dilakukan unjuk rasa pada 4 November mendatang dilakukan dengan aksi damai dan tidak akan menimbulkan kericuhan yang akan dilakukan. Berikut pernyataan dua pimpinan ormas Islam terbesar tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan isu penistaan agama supaya masyarakat tenang, tidak terprovokasi dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses. Dan itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Dan kalau memang nanti ada
demonstrasi misalnya, ya supaya ikut peraturan, supaya santun, supaya tidak anarkis, ya kemudian tidak terprovokasi, tidak merusak. Itu saya kira. Ya, demokrasi itu kan haknya seluruh warga negara yang menggunakan sistem demokrasi. Asal demokrasinya beretika, beradab, tidak anarkis. Yang saya larang pakai atribut NU, yang saya larang. Jangan pakai bendera Ansor, bendera IPNU, bendera PMI, yang saya larang. Kenapa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi. Untuk pendidikan, kerakyatan, kemasyarakatan. Robert? Ya Eko, apa yang disampaikan Presiden saat pembukaan pertemuan ini? Ya, Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi di Indonesia ini tentu mengharapkan adanya peran ulama sekaligus untuk merangkul masyarakat yang selama ini terpancing dengan adanya pernyataan Basuki Cahayapurnama. Memang konteksnya yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, yang dinyatakan oleh Ahok tersebut memang menyinggung perasaan umat Islam, terutama dalam konteksnya ayat suci Al-Quran. Namun untuk itu, Presiden menginginkan biarlah proses hukum berjalan sesuai perannya, yang ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun untuk keberagaman dan juga kesatuan bangsa, hendaknya para ulama dan juga pimpinan ormas mampu meredam dan juga merangkul masyarakat untuk satu tujuan. Presiden menginginkan para ulama ini lebih aktif kembali dan juga lebih menyampaikan pesan-pesan yang damai, sekaligus juga menginginkan agar tidak demo yang akan berlangsung pada 4 November mendatang tidak berujung kepada konflik. Dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo. Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian, saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat. Dan dalam forum yang mulia ini, saya ingin menyampaikan soal upaya kita untuk bersama-sama tetap menjaga NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, untuk tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju. Poin penting dalam pertemuan kali ini adalah negara memberikan hak dan juga ruangnya kepada masyarakat untuk melakukan unjuk rasa. Begitu juga para ulama diharapkan juga mampu memberikan perannya, terutama merangkul masyarakat agar tidak melakukan unjuk rasa yang berujung kepada kericuhan. Sumi. Terima kasih Eko Primandani melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta agar unjuk rasa yang akan digelar pada 4 November nanti dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis. Hal ini disampaikan Megawati saat membuka acara pelatihan Mubalik Kebangsaan oleh Baitul Muslimin Indonesia di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri sejumlah ulama, diantaranya adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj. Dalam pernyataannya, Megawati menyayangkan marga informasi yang beredar terkait dengan seruan aksi yang dianggap kurang bijak dan memprovokasi. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut juga mengkhawatirkan jika isu SARA dan unjuk rasa yang akan digelar justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Para pengunjuk rasa diminta untuk menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tidak bertindak melanggar aturan. Kalau nanti tanggal 4 itu yang dikatakan bahwa akan jihad, akan segala begini, sudah memasukkan orang-orang yang akan bertindak dengan kekerasan. Terus saya bilang, ini pemerintah Republik Indonesia tidak bisa diinjak-injak seperti begitu saja. Ada hadirat yang silakan, tapi jangan bikin keonaran dan sebagainya. Perga kampanye mulai memenuhi kota Cimahi menjelang Pilkada Serentak 2017. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, ratusan ribu pemilih terancam kehilangan hak suara mereka. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, Jawa Barat bersama tim pemenangan pasangan calon melaksanakan pemasangan perdana alat peraga kampanye di kawasan Jalan Baros Cimahi, Jawa Barat.
Secara simbolis KPU Cimahi memasang spanduk berukuran 5 x 3 meter. Selanjutnya pemasangan atribut kampanye lain dilaksanakan tim sukses paslon masing-masing sesuai zona kampanye yang telah tertulis di PKPU setempat. Pemasangan perdana dari paslon masing-masing disesuaikan dengan nomor urut setiap paslon. Pilkada Cimahi diikuti 3 paslon, diantaranya adalah calon petahana Ati Suharti dan Zulkarnain. Sementara di Kampar Riau, masa kampanye diisi paslon dengan belusukan ke perkampungan warga, seperti yang dilaksanakan pasangan Rahmat Jefari yang sosialisasi ke Desa Tanjung, Kelurahan Pasir Sialang, Kampar. Calon bupati termuda berusia 26 tahun dan juga anak petahana ini berdiskusi bersama masyarakat dan tokoh agama setempat tentang apa yang sangat dibutuhkan dan menjadi keluhan masyarakat selama ini. Pasangan Rahmat Jefari berjanji ke warga akan lebih memperhatikan dan membangun infrastruktur akses keluar masuk desa. Sementara di Pati, Jawa Tengah, sekitar 138.000 pemilih terancam kehilangan hak suara pada pilkada serentak tahun depan lantaran identitas mereka belum terdata dalam daftar pemilih sementara karena mereka belum memiliki dokumen KTP elektronik. KPU Pati akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan memverifikasinya ke Disduk Capil setempat. Untuk sementara DPS di Pati yakni sekitar 1.050.000 pemilih. Tim Liputan Metro TV. Partai Nasdem menggelar pengukuhan Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem se-Provinsi Banten. Pengukuhan pengurus DPRT dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh memimpin langsung upacara pengukuhan 4.653 pengurus DPRT se-Provinsi Banten. Mereka berasal dari berbagai desa di Provinsi Banten. Usai dilantik, mereka memiliki tugas untuk menggerakkan mesin partai di tingkat akar rumput. Dalam acara ini hadir pula calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Rano Karno dan Embai Mulya. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem bersama dengan PD Perjuangan dan P3 dalam kontestasi Pilkada serentak 2017 mendatang. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa terutama menjelang Pilkada serentak 2017. Pilkada penting, pemilu penting, pilpres penting, tapi itu kalah artinya dibandingkan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, saudaraku semuanya. Tidak ada gunanya pilkada di negeri ini dengan sistem demokrasi yang bebas kita miliki ini. Tapi kita salah menggunakan arti kebebasan yang kita miliki, saudaraku semuanya. Kita berantuk satu sama lain. Kita bukan hanya bersidang pendapat, tapi kita terus mabuk kepayang dengan saling menghujat di antara kita. Dan menurut saya, itu amat disayangkan. Indonesia memerlukan suasana kebatinan yang saling bisa memberikan pemahaman dan toleransi di antara kekurangan dan kesalahan kita satu sama lain. Pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur 3 destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Sumatera Utara, Borobudur, Jawa Tengah, dan juga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Alokasi anggaran salah satunya diperoleh dari pinjaman Bank Dunia sebesar $300 juta Amerika Serikat. Pada pengembangan kawasan Danau Toba, saat ini Kementerian PUPR sedang dalam proses membangun jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Pembangunan jalan tol ditargetkan selesai pada tahun 2018. Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan tol Tebing Tinggi Siantar Parapat yang ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sementara itu pembangunan infrastruktur kawasan wisata Mandalika melalui pengadaan Jalan Gerung Mataram sepanjang 2 km yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Ada pula rencana peningkatan jalan bandara dan jalan tol Bandara Praya Mandalika. Untuk pengembangan kawasan Borobudur, Kementerian PUPR melakukan penambahan akses masuk ke kawasan wisata Borobudur dan merencanakan pembangunan jalan tol Bawen, Yogyakarta. Salah satu pendanaan akan berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar $300 juta Amerika Serikat dengan periode pinjaman selama 5 tahun. Jadi kami contohkan di peta itu memang sudah ada jalan rencana Bawen Jogja gitu ya. Nah, ya saya kira penjadwalan kita waktu itu 2018 itunya. Kajian mulai gerak FS-nya, kemudian mulai membangunnya.
Namun berdasarkan saya kira analisis dari kawan-kawan di Kementerian Pariwisata itu menjadi trigger yang sangat baik untuk percepatan pengembangan kawasan wisata Borobudur, sehingga mereka